Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Nugraha dari semester 3B. Ini mereview materi pertemuan ke-3 dan 4 Hukum Pidana Lanjutan. Bab 2 Penyertaan atau Delneming. Pertama, istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, delneming, complicity participation, dan lain-lain. B. Pengaturan penyertaan. A. Yang pertama, secara umum buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. B. Secara khusus secara tersebut dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Yang C. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Yang D. Bentuk-bentuk penyertaan. Yang pertama, Zidehet Plegen atau pleger yang melakukan, Zidehet dan plegen yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, Zidehet Medplegen yang turut serta melakukan. Yang keempat, Zidehet Ontlocking yang membujuk atau menggerakkan. 5. Zidehet Pendepesen yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, yang pertama, golongan pelaku atau bentuk 1 sampai bentuk keempat, yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi bertanggung jawab pidananya, disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu atau bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Yang B. Menurut doktrin yang pertama, zelfstandig vormen van delneming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk pertama sampai dengan bentuk ketiga. Yang kedua, onzelfstandig vormen van delneming, bentuk penyertaan yang bertanggung jawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk ke-1 atau pleger dari itu pelaku yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Pertama, pandangan yang luas atau ekstensif, pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik atau pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit atau restriktif, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan sesuai dengan rumusan delik, jadi pelaku dader. Bentuk kedua, doenpleger atau menyuruh melakukan, yaitu orang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, doenpleger mempunyai ciri. Yang pertama, ada dua pihak, yaitu pelaku langsung atau manusia atau manusial dan pelaku tidak langsung. Yang kedua, dalam doenpleger terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat langsung. Ketika alat yang dipakai tidak dapat bertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Terus, penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku materi yang didasarkan pada yang pertama, tidak sempurna perlindungan jiwanya pasal 44, adanya keadaan yang memaksa pasal 48, adanya perintah jabatan tidak sah atau pasal 51 ayat 2. Yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Terus 5, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti yang disyaratkan dalam undang-undang. Bentuk ketiga, turut serta melakukan. KUHP tidak memberikan definisi, tapi MPT memberikan pengertian bahwa orang-orang yang turut serta melakukan doenpleger ialah orang-orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Terus bentuk keempat, pengajur atau outlawing, yaitu orang yang mengerjakan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara pengatur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau material. Perbedaannya adalah yang pertama, dalam pengajuan sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1. Kedua, yaitu diatur sebagai limitatif atau bebas. Yang kedua, dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut aliktor intermediate dan yang dibujuk digerakkan. Yang ketiga, pelaku material atau aktor material dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Bentuk kelima atau pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk pada saat kejahatan dilakukan. Dalam hal ini tidak ditentukan baik secara inisiatif atau undang-undang. Kedua, sebelum kejahatan dilakukan. Dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberikan sarana atau keterangan. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.